Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Kamil akan menjelaskan tentang Max Weber, yang mana dari segi biografi Max Weber adalah salah satu tokoh sosiologi dan juga sejarah bagi warga Jerman. Dia lahir di Erfurt, Jerman pada tanggal 21 April 1864 dan meninggal dunia di Munchen pada tanggal 14 Juni 1920. Dari pemikiran Weber sendiri dipengaruhi oleh kedua orang tuanya yang beda dalam segi pemikiran. Pada saat itu ayahnya berada dalam posisi tinggi, yaitu seorang birokrat yang duduk di posisi terpenting. Sedangkan ibunya adalah seorang yang dengan pemikiran yang religius, sehingga antara keduanya tidak sependapat mengenai pemikiran. Di saat kedua orang tuanya mengalami sebuah perbedaan, wajar jikalau seorang seperti Max Weber mengalami kesulitan dalam menghadapi pilihannya, yang cenderung mengikuti pemikiran ayahnya ataukah cenderung untuk mengikuti pemikiran ibunya. Di usia ke-18 tahun ia melanjutkan pendidikan ke Heidelberg untuk melanjutkan jejak ayahnya di bidang hukum selama 3 tahun, lalu melanjutkan di bidang wajib militer, kemudian melanjutkan ke Universitas Berlin, sampai kemudian mendapat gelar doktor sekaligus sebagai seorang pengacara. Ayahnya meninggal dunia setelah bertengkar dengannya, sehingga seorang Max Weber wajar jikalau mengalami keruntuhan dalam segi mentalnya, sehingga ia sering tidak mau tidur dan juga tidak mau bekerja. Namun pada akhirnya pada tahun 1904 ia kembali bangkit dan kembali dalam kehidupan akademis. Pada tahun 1905 ia menerbitkan salah satu karyanya yang terkenal, yakni The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Weber memandang sosiologi sebagai sebuah studi tentang tindakan sosial antara hubungan sosial, dan itulah yang dimaksudkan dalam pengertian paradigma definisi sosial dan juga definisi ilmu sosial. Dan yang kedua yakni pemikiran Max Weber dalam karyanya adalah kenyataan sosial lahir tidak lepas dari pemahamannya tentang motivasi individu dan tindakan sosial. Sebuah metode yang dinamakan Verstehen berupaya mendapatkan pemahaman yang valid mengenai arti subjek tindakan sosial. Yang dimaksud tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakan itu memiliki makna atau memiliki arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan bagi orang lain. Menurutnya di dalam metodenya dibutuhkan yang namanya empati atau kemampuan untuk menempatkan diri pada kerangka dalam berpikir untuk melakukan tindakan. Dalam teori tindakan ini, Max Weber membaginya dengan 4 tipe, yakni tipe yang pertama, tindakan rasionalitas instrumental. Yang kedua, tindakan rasionalitas nilai. Yang ketiga, tindakan tradisional. Dan yang keempat, tindakan afektif. Apapun wujud tindakan sosial tersebut, bahwa hanya dapat dimengerti menurut arti subjektif dan pola motivasional yang berkaitan. Jadi artinya berbentuk apapun tindakan tersebut, yang penting adalah tindakan tersebut memberikan arti terhadap situasi individu dan bersifat subjektif bagi keduanya. Weber melihat kenyataan sosial sebagai suatu yang mendasar pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial. Bagi Weber, peradaban terwujud karena tindakan sosial. Selain itu, tindakan sosial ada juga perubahan sosial yang dapat diketahui apabila telah dilakukan penelitian dari susunan kehidupan masyarakat pada waktu sekarang dengan kehidupan masyarakat pada masa lampau. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai kaidah-kaidah, nilai-nilai sosial,
lapisan-lapisan masyarakat, dan sebagainya. Salah satu penyebabnya adalah antara lain agama, teknologi, komunikasi, bencana alam, dan lain sebagainya, yang mana dapat memberi akibat kepada masyarakat melalui kejutan-kejutan menjadi sebuah perubahan. Dan yang terakhir, kontekstualitas pemikiran Max Weber dengan realitas sosial saat ini. Weber melihat kenyataan sosial sebagai suatu yang mendasar pada motivasi individu, dan peradaban terwujud karena tindakan sosial manusia melakukan suatu, karena mereka memutuskan untuk melakukannya dan ditunjukkan untuk mencapai apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka kehendaki. Setelah memilih sasaran, mereka memperhitungkan keadaan, kemudian memilih tindakan yang cocok dengan apa yang dikehendaki oleh individu tersebut. Dari sudut waktu, tindakan sosial dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tindakan yang diarahkan untuk waktu sekarang, waktu masa lalu, dan waktu masa yang akan datang. Dari sudut sasaran, tindakan sosial dapat berupa seseorang individu atau sekumpulan orang. Di dalam agama sendiri terdapat nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Karena dalam agama terdapat suatu sistem nilai yang membuat norma-norma tertentu, maka dari itu para pemeluk agama harus menentukan sikapnya dalam hal menerima atau menolak perubahan dengan berpegang teguh terhadap nilai-nilai dan norma yang ada di dalam agama itu sendiri. Memang tidak selamanya perubahan yang diakibatkan oleh agama akan tetap dapat berdampak pada suatu kemajuan pada peradaban bagi manusia. Ada juga perubahan yang mengarah pada kemunduran sebuah peradaban bangsa tertentu, seperti contoh terjadinya konflik-konflik antar negara dan juga adanya sebuah terorisme yang mengatasnamakan agama atau membawa label agama. Sebaliknya, perubahan yang mengarah pada kemajuan peradaban manusia, agama pun memberikan kontribusi yang sangat besar. Dengan adanya agama, manusia dapat memberikan perdamaian, cinta, dan juga kasih sayang, yang mana tertuju pada sesama, agar selalu optimis dalam menyongsong masa depan, menciptakan alat-alat teknologi untuk peningkatan kesejahteraan, menegakkan keadilan, serta selalu memprioritaskan golongan lemah yang menyebabkan stabilitas sosial. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.